Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan. Jawab salam kurang kencang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim falaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil 'ardi muragaman katsiran wa sya'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ahruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat ke-100. Bapak Ibu, majelis salat subuh Masjid Baitul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya serta inayahnya dan hidayahnya kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tadi saya sedikit kasih bocoran temanya hijrah Rasulullah. Cuman ngaji subuh ini waktunya sempit, cuma 40 menit paling. Mudah-mudahan cukup, nggak cukup kita to be continue, nyambung bulan depan. Hijrah Rasulullah ini kapan? Ini kan kaitannya dengan Muharram. Kita sudah masuk sekarang adalah tanggal 16 Muharram. Kapan mulainya hijrah? Hijrah Nabi kan begini, datanglah utusan Abu Ubaidillah, itu kan gubernur negeri Syam. Abu Ubaidillah ini mendapat surat begitu, lalu ditunjukkan, datang ke Madinah, ditunjukkan kepada siapa? Khalifah Umar. Ya Amirul Mukminin, saya mendapat surat. Setiap surat yang kami terima ini surat dari Kekaisaran Romawi. Selalu dalam surat dituliskan tanggal, bulan, terutama ada tahunnya. Nah, kita kapan punya tahun sendiri, tahun Islam? Ini kan kita bicara penanggalan Islam. Setiap masuk bulan Muharram kita menyelenggarakan tahun baru Islam. Tapi Ustaz, tahun baru Islam kok nggak ada mercon gitu. Nanti kalau gubernurnya udah aminkan aja dulu tuh, entah dari mana caranya jadi gubernur. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menerima usulan itu. Lalu ditanya kepada para sahabat, kira-kira kapan mau dijadikan sebagai tonggak
awalnya tahun keislaman. Ada yang usul saat Rasulullah lahir, tapi saat Rasulullah lahir maknanya tidak banyak. Maknanya hanya sekedar Rasulullah lahir pada tahun gajah. Nah itu tadi. Jadi saat itu kondisi di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, itu selalu penanggalan itu sudah ada, bulan 12 bulan itu sudah ada penanggalan, ada, tapi tahunnya gak jelas. Kapan Rasulullah lahir? Pada tahun gajah. Kapan Rasulullah Isra Mi'raj? Pada saat tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Dikarenakan istri Nabi Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya wafat. Nah, kapan kita memiliki tahun keislaman sendiri? Saat ada usul kita mulai tahun keislaman itu pada saat Rasulullah lahir. Tapi maknanya tidak banyak. Hanya maknanya itu Rasulullah lahir di tahun gajah dan sebagai kelahiran Nabi dan Rasul, dan begitu saja. Sehingga ide itu tidak disepakati. Lalu kapan? Ada usulan yang lain. Saat Rasulullah mendapatkan bi'sah. Apa itu bi'sah? Bi'sah itu utusan atau perintah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul pada saat Rasulullah umur 40. Gimana? Kan ini bagus. Saat Rasulullah menerima wahyu, disetujui tidak? Tidak ada yang setuju. Yang tidak, kenapa? Karena maknanya cuma sekedar tahun itu terjadi peristiwa Rasulullah mendapatkan wahyu, begitu saja. Belum ada tuh perubahan-perubahan besar, sehingga idenya Ali bin Abi Thalib diterima. Kayaknya yang lebih tepat itu saat Rasulullah hijrah. Kenapa? Karena saat hijrah itulah banyak perubahan. Hijrah, kalau dari asal katanya, terminologinya berasal dari kata hajaro, maknanya berpindah, atau makna lainnya memutus, baik itu dalam keadaan, sifat atau tempat, berasal dari tempat yang buruk atau hal yang buruk menuju ke hal yang baik. Tapi itu secara terminologi. Hijrah selalu dikaitkan dengan peristiwanya berpindahnya Rasulullah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Yasrib, yang nanti berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Karena proses ini berpindah dari tempat yang buruk, penuh ancaman, penuh kemusyrikan, penuh hal-hal yang berbau negatif, menuju ke tempat yang lebih aman, menuju ke tempat yang lebih merdeka, gitu. Ini bertepatan dengan Agustus kita Muharram, sama punya makna kemerdekaan di bulan Muharram ini. Kenapa? Karena Rasulullah ketika hijrah dia mendapatkan kebebasan, kemerdekaan untuk berdakwah, tidak sebagaimana saat di Mekah diintimidasi, dizolimi, gitu. Jadi akhirnya disepakati kapan Rasulullah hijrah menjadi saat itulah tahun keislaman dimulai. Maka mulailah ada tahun Hijriah. Sebelum Hijrah, para ulama selalu menggunakan istilah tahun kenabian. Kapan hijrah pertama ke Habasyah? Tahun 5 kenabian. Kapan Rasulullah hijrah? Pada tahun ke-13 kenabian. Artinya setelah Rasulullah 13 tahun di Mekah, begitu. Jadi kita jadi tahu betul kenapa ada penanggalan Islam, karena tadi usulan dari
Abu Ubaidah dari gubernur Mesir, gitu ya. Mulai dari situ. Lanjut. Lalu kapan mulainya hijrah? Ini penting. Ini kajian Sirah Nabawiyah saya wajib di bulan Muharram ini, dan nanti nyambung di bulan Safar kita akan lanjut. Gak akan cukup ini kalau kisah Rasulullah hijrah sampai Mekah, karena begitu banyak yang ingin saya detailkan dan kita ambil hikmahnya. Oke, kita simak. Mulanya Rasulullah hijrah itu pada hari Kamis pagi, tanggal 27 Safar. Kalau saya buka ini Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah jilid keempat mengatakan sama dengan bukunya Sirah Nabawiyah karya Mubarak Al-Furi, itu mengatakan di 1 Muharram, satu Rabiul Awal. Jadi kapan Rasulullah hijrah? Ada ulama berbeda pendapat. Saya katakan begini, di hari Kamis dulu, di hari Kamis pagi itu datu, ini para datu Quraisy, nini mama, apalagi itu petinggi-petinggi Quraisy berkumpul di mana? Di mana Bu ngumpulnya? Di Legenda Cafe ya. Ngumpulnya di Darun Nadwa, di Darun Nadwa. Berasal dari kata darul dan nadwa. Darul itu rumah, nadwa ini tempat berkumpul. Jangan, kalau sekarang namanya DPR, gedung DPR, gedung parlemen. Parle itu bicara, parlemen itu adalah orang-orang yang dipilih untuk berbicara demi kepentingan rakyat, kan itu namanya parlemen. Kalau parlemen dipilih nggak bicara, saya nggak tahu, bisu kali anggota DPR. Jadi nanti kalau mau pilih orang yang dia berani berbicara, bisa berbicara, mewakili hak-hak kita, itu yang harus dipilih gitu. Maka pilihlah Om Rahman Ali dari partai apa namanya, Baitul Ummah. Berkumpullah datu-datu, nini mama, para petinggi Quraisy itu di Darul Nadwa. Di Darul Nadwa. Siapa yang bikin Darul Nadwa? Rumah tempat berkumpul ini, tempat bermusyawarah. Yang membangun Darul Nadwa ini kakek buyutnya Rasulullah. Siapa namanya? Hadiahnya umroh. Sehingga saya sering ngucapin itu orang di kajian sirah. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Jangan buka Google. Nah, kan buka HP, nyari di Google, jangan dibuka. Yang membangun Darul Nadwa, saya kasih bocoran, namanya Kusoi. Siapa? Kusoi. Ingat, itu nama kakek buyut Rasulullah. Kita runut. Rasulullah naik, bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah, Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib, Hasim. Bapaknya Hasim nggak tahu. Abdi Manaf. Bapaknya Abdi Manaf siapa?
Kusoi, bapaknya Kusoi Luhai, nanti sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ibrahim, nyambung panjang. Sekarang jadi hafal. Oh, yang membangun rumah perkumpulan orang-orang Quraisy itu kakek buyutnya Rasulullah, namanya Kusoi bin Luhai. Baik. Berkumpul mereka, ngapain berkumpul? Mereka ingin membicarakan, memastikan urusan dengan Muhammad. Kenapa? Nah, ini. Sebelumnya Rasulullah itu dirangkul, dirayu untuk berhenti dari dakwahnya, berhenti dari menyebarkan agama barunya yang bernama Ad-Dinul Islam. Muhammad datang ini, siapa? Mughirah. Mughirah ini jago berdiplomasi. Muhammad, bagaimana, saya utusan dari para petinggi Quraisy, bagaimana kalau satu hari saja kamu mengakui dan beribadah kepada Tuhan-Tuhan. Kalau kamu satu hari beribadah kepada Tuhan kami, nanti kami satu hari juga akan ibadah kepada Tuhan kamu. Gimana? Mau tidak? Kata Rasulullah. Atau begini, kata Mughirah, kamu beribadah satu kali saja kepada Tuhan kami, lalu kami akan beribadah kepada Tuhan kamu Muhammad selama 1 bulan. Gimana? Kata Rasulullah, kalau begitu ginilah Muhammad, kami orang-orang Quraisy akan beribadah kepada Tuhanmu sepanjang tahun, seumur hidup, tapi kamu sekali saja ibadah kepada Tuhan kami. Gimana? Nah, mantap nih. Kalau Abu Gaza di posisi Rasulullah, wah bagus sih, gak apa-apa lah, saya menyembah Lata, Hubal, Manat dan sebagainya sekali doang, tapi mereka akan beribadah seumur hidup. Karena orang Arab bagus Pak, dia satu kata dan satu perbuatan, jadi tidak berbeda tuh. Kalau misalkan orang Indonesia saat-saat ini satu kata beda dengan perbuatannya, ya, sehingga terjadi hoax, kebohongan. Buktinya ada, siapa? Sambo. Ya. Orang Arab beda. Jadi kalau janjinya satu seumur hidup dia akan beribadah, dia akan ibadah. Cuman kalau Abu Gaza bisa ikut tawaran seperti itu, tapi Rasulullah enggak. Makanya turun surat Al-Kafirun, Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Dirayu itu nggak berhasil. Saat pamannya Abu Thalib mau wafat, sakit keras, Rasulullah di sampingnya mengeluh, pijitin gitu. Datang petinggi-petinggi Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal dan sebagainya. Ya Abu Thalib, kasih tahu keponakanmu, kasih tahu kepada anak keponakanmu, kalau kamu mati nanti, setelah kamu tidak ada,
anak kemenakanmu Muhammad tidak ada lagi yang akan melindunginya dan dia akan terancam, maka kasih tahu ke dia, berhentilah berdakwah, berhentilah menyebarkan agama yang baru itu. Lalu Abu Thalib di ujung sisa umurnya itu menasihati Rasulullah, wahai anakku, permintaan paman-pamanmu ini untuk berhentilah kamu menyebarkan agama Islam. Kata Rasulullah, kalau saja Allah memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam risalah ini menyebarkan agama Islam. Jadi Rasulullah sudah dirangkul, sudah dirayu. Kan ada bahasa begini, istilah sekarang dipakai sama anak-anak siapa itu, sahabat hijrah, dipakai sama anak-anak biker subuhan. Ayo Ustaz, moto kita adalah berdakwah tidak memukul tetapi merangkul. Kan keren, kan gitu ya, tidak memukul dakwahnya tapi merangkul. Rasulullah sudah dirangkul, dirayu, nggak mau juga berhenti, saatnya dipukul. Jadi kalau tidak bisa dirayu, tidak bisa dirangkul, maka saatnya Rasulullah dipukul. Makanya mereka berkumpul di Darun Nadwa untuk apa? Untuk bersiasat, untuk membuat rencana bagaimana memukul Muhammad begitu. Karena sudah tidak bisa lagi dirayu, tidak bisa lagi dirangkul, gitu. Jadi paham sekarang kenapa mereka berkumpul, gitu. Kenapa ada perencanaan untuk membunuh Muhammad, gitu. Untuk menghabisi Muhammad. Maka datuk-datuk Nilimawa dan petinggi-petinggi Quraisy itu berkumpul. Ada pula Iblis Pak, berdiri di dekat pintu, ditanya oleh orang-orang Quraisy, petinggi Quraisy itu, Anda siapa? Iblis ini berwujud seorang kakek-kakek dengan penampilan bagus. Lalu dia menjawab, saya dari Najd, saya adalah orang dari Najd. Najd itu sekarang daerah Bahrain. Hendak apa engkau di sini? Kata iblis yang berubah menjadi kakek-kakek ini mengatakan, aku ingin ikut berdiskusi karena aku mengetahui kalian akan berbicara tentang Muhammad. Siapa tahu aku bisa memberikan pemikiran. Oh, kalau gitu boleh. Dipersilahkan masuk. Dan sidang itu dipimpin oleh ketua sidang paripurna, namanya Umar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Kenal lu? Kenal? Enggak. Makanya harus kenal. Ini kalau saya, bapak-bapak kenal Umar bin Hisham? Enggak kenal. Kalau saya sebut nama bekennya baru tahu. Oh, namanya Abu Jahal. Kan pernah saya sebut tuh di sini beberapa kali, beberapa waktu. Rasulullah mendoakan dua Umar. Jadi waktu saat Umar masuk Islam di rumah Rasulullah itu, dipeluklah Umar bin Khattab itu oleh Ibnu Mas'ud, dipeluk. Ahlan wa sahlan ya akhi, gitu. Selamat datang saudaraku, engkau adalah dua Umar yang Rasulullah doakan, gitu. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, karena dua ini pentolan penting, gitu. Jadi nama bekennya Abu Jahal siapa Bu? Umar bin Hisham. Jadi kalau kenalan Bu, pastikan namanya siapa? Erwin, Herdiawan. Kok saya nggak ketemu di Facebook? Oh, di Facebook namanya Abu Gaza. Om Ali namanya siapa? Om Rahman.
Kok nggak ada di Facebook? Namanya Anton rupanya di Facebook. Pastikan selalu ada 2 nama. Nama saya Umar bin Hisham. Kok nggak ketemu di Instagramnya? Namanya rupanya Abu Jahal. Ditanya sama pimpinan sidang, kita akan berbicara. Ini Muhammad sudah tidak bisa dikompromi lagi. Sahabat-sahabatnya sudah pada hijrah ke Yasrib. Tinggal dia nih. Dia sudah tidak ada lagi pengikutnya, tidak banyak pengikutnya di Mekah ini. Sahabat-sahabatnya sudah mayoritas berangkat ke Yasrib. Kita pukul saja dia. Dia nggak bisa lagi dikompromikan, tidak bisa dikasih tahu dengan bahasa lembut, bahasa yang halus. Maka kita kasari sekarang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Apa idenya? Idenya satu. Bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari kota Mekah, kita tangkap dia, kita buang dia ke satu tempat. Kira-kira kemana? Kalau di sini Rasulullah ada di perumahan Omar, ke Pungur gitu, ke pembuangan sampah itu, kita buang ke situ. Kenapa? Biar jauh. Kalau setelah itu dia nggak jadi biang kerok di perumahan kita, kan gitu, enak. Tapi si kakek-kakek tadi, iblis yang berupa wujudnya seorang kakek-kakek itu mengatakan, aku tidak setuju dengan ide ini. Oh, kaget. Kenapa? Bukankah Muhammad itu penuh karismatik? Setiap dia berbicara dengan seseorang, maka orang itu akan luluh lantak hatinya dan menjadi pengikut Muhammad. Kalau kita buang dia ke satu tempat, maka dia akan mendapati pengikutnya lebih banyak di tempat itu. Dan suatu waktu ketika pengikutnya bertambah banyak, maka akan menjadi bahaya buat kita di sini. Pengikutnya akan melumatkan kita di sini. Oh iya. Ada ide yang lain? Kata Abu Jahal, ada. Bagaimana kalau Muhammad kita kerangkeng, kita penjara di sebelah Ka'bah? Gak usah kasih makan, gak usah kasih minum, biarin aja. Kalau ada yang kasihan, paling ngasih makan sekedarnya. Mohon maaf, jadi kayak kerang di dalam keranjang begitu, di dalam kerangkeng. Kayak kebun binatang dong. Iya. Setuju? Tidak. Siapa yang tidak yang tidak setuju? Sama iblis tadi itu. Iblis yang berubah seorang kakek-kakek tidak setuju. Kenapa? Karena kalau Muhammad dikerangkeng di sebelah Ka'bah, orang-orang Arab datang ketika musim haji, dia mengetahui cucu Nabi Ibrahim dikerangkeng, diperlakukan oleh orang-orang Quraisy seperti itu, bahaya, konflik nanti. Iya. Lalu bagaimana? Pimpinan diskors. Silakan kita minum dulu. Memang haus. Biar lempeng kan, salah. Lanjut. Dibuka sidang lagi. Ini tambahan aja. Dilanjutkan. Kata Abu Jahal, pimpinan sidang, saya punya ide, tidak tahu disetujui atau tidak. Apa idenya? Idenya begini, bagaimana kalau Muhammad dibunuh saja? Saya punya seorang pemuda dari kabilah saya, Bani Hisham. Saya punya pemuda gagah tinggi besar. Kita bunuh, kita persenjatai dia dengan pedang saja. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kakek-kakek tadi yang sebetulnya iblis mengatakan, bukankah kalian memiliki peraturan, adat istiadat, kalau seseorang membunuh kabilah lain, maka kabilah tersebut akan menuntut balas kepada kabilah yang membunuhnya.
Kalau nggak menuntut balas maka akan terusir nanti. Kata Abu Jahal, kalau begitu tenang, sekarang biar bertanggung jawab semua kabilah-kabilah, masing-masing kabilah memberikan satu orang pemuda, lalu masing-masing pemuda itu kita berikan senjata yang tajam, dan mereka akan bersama-sama membunuh Muhammad saat Muhammad sedang tertidur di rumahnya. Bagaimana? Artinya kan, kalau berjamaah rame-rame tidak ada lagi itu Bani Hashim, keluarganya Rasulullah itu tidak akan menuntut balas, karena yang akan dilawan adalah seluruh kabilah. Kalau berjamaah tidak akan ada yang dipenjara, tidak akan ada yang dituntut, dan disitulah mulainya tradisi korupsi berjamaah, ya. Karena kalau berjamaah nggak ada yang ditangkap, biar aman, tutup mulut, aman, transfer. Kalau satu orang habis, tapi kalau berjamaah aman, kayak gitu. Yang korupsinya sendiri habis, lu sih nggak bagi-bagi, nggak ngasih uang tutup mulut, ya tahu sendirilah. Tapi kalau berjamaah aman. Nauzubillah. Akhirnya pimpinan sidang mengetuk palu karena tidak ada lagi ide dan disepakati. Tok, setuju. Pagi itu hari Kamis langsung disadap. KPK datang. Pembicaraan orang-orang tersebut di Darun Nadwah itu kan tertutup, terbatas, dan hanya petinggi-petinggi Quraisy saja yang tahu rencana pembunuhan terhadap Muhammad. Tapi ada yang menyadap selain KPK, yaitu Jibril. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril kasih tahu pada Muhammad, malam ini ya Rasulullah, jangan tidur di tempatmu, engkau hijrah. Ngapain ya Jibril? Hijrah. Oke, siap. Siang itu hari Kamis langsung datang ke rumahnya Abu Bakar. Tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka oleh Aisyah yang nanti jadi istrinya kan. Siapa yang di belakangmu? Aisyah. Oh, itu Asma, saudariku. Asma lagi bunting, lagi hamil. Di mana ayahmu? Ayahku sedang ada di kebun. Dikejar sama Asma, dikasih tahu, wahai ayah, di rumah ada Rasulullah. Abu Bakar terkejut. Nggak biasanya Rasulullah datang siang-siang ke rumah. Ada apa ya? Pasti ada peristiwa besar ya. Betul, ketika datang ke rumah dia Rasulullah, ada apa? Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Sebelumnya Abu Bakar sudah persiapan. Jadi saat para sahabat hijrah, Abu Bakar sudah mau berangkat, tapi dilarang, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika di tahun kelima kenabian, saat pertama hijrah ke Habasyah, Abu Bakar sudah berangkat sebetulnya. Tapi kan pertama itu hijrah ke Habasyah, kelompok pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Lalu kelompok kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya, anak dari Abu Thalib pamannya, abangnya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ikut di kelompok itu, nyusul. Nyampe Jeddah, ketemu sama sahabatnya yang lain bernama Dugiroh itu. Dugiroh itu mengatakan, ya Abu Bakar, kamu mau kemana? Kata Abu Bakar, saya mau ke Habasyah. Kenapa? Saya diintimidasi di kampung halaman saya di kota Makkah. Kok bisa diintimidasi? Kok kamu dizolimi? Kan kamu itu orang baik, sama fakir miskin kamu suka dermawan, kok bisa-bisanya diusir? Ya pokoknya gitu deh. Oh, ya udah gini aja, kamu ikut sama saya ke Mekah, saya akan jamin keselamatanmu. Sampai ke Mekah,
Dugiroh di Multazam itu di mana, di pintu Ka'bah mengatakan, ya Quraisy, aku katakan dan nyatakan, aku menjamin keselamatan Abu Bakar, jangan sampai ada satu orang yang menzolimi Abu Bakar. Maka dari mulai itu gak ada yang menzolimi Abu Bakar, gak ada yang berani. Siapa yang menzolimi Abu Bakar, maka hadapi kami, keluarganya Dugiroh. Selesai. Semenjak itu sampailah Abu Bakar itu bikin musola, tempat sholat Pak, di samping rumahnya Abu Bakar, dan tidak diganggu. Saat hijrah ke Yasrib, para sahabat sudah pada berangkat, Abu Salamah, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya sudah berangkat. Bahkan Utsman bin Affan yang berada di Habasyah saat mau pulang ke Mekah dan mengetahui beberapa sahabat sudah hijrah ke Yasrib, nyusul, berbalik, belok, nggak berangkat ke Mekah, berbalik akhirnya ke Yasrib. Lalu Abu Bakar ketika meminta izin, ketika para sahabat berangkat ke Yasrib itu, ya Rasulullah, kan Rasulullah itu mengatakan di dalam satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qad uritu dara hijratikum, uritu sabahatan data nakhli baina la bitai, aku telah diperlihatkan tempat hijrah untuk kalian. Gitu. Aku diperlihatkan sebuah tempat yang banyak pohon kurma di antara dua lahar. Maksudnya ya Yasrib. Ketika dikasih tahu kepada para sahabat, lalu para sahabat berangkat ke Yasrib. Ya udah mau masuk, suruh saya minta 3 menit. Lalu ketika ditanya Rasulullah, saya ingin berangkat hijrah ke Yasrib, kata Rasulullah, sabar Abu Bakar, jangan tergesa-gesa, jangan-jangan Allah akan mempersiapkan sahabat untukmu nanti hijrah. Abu Bakar bercuriga, siapa yang akan menjadi sahabatku? Pasti Rasulullah. Kalau Rasulullah terbalik, berarti akulah yang akan menyertai Rasulullah hijrah. Kalau begitu nanti kejadian, saya persiapkan. Mulai siang itu Abu Bakar beli 2 unta. Lalu dipekerjakan seseorang. Saat ketika di siang hari itu, hari Kamis, nyampe ke Abu Bakar mengatakan, kita akan hijrah malam ini. Abu Bakar siap, dapatlah ya Rasulullah. Sudah dipersiapkan. Rasulullah balik ke rumah, perintahkan kepada Ali, ya Ali, jangan kemana-mana, kamu tidur di tempat tidurku, pakai selimutku. Saat Rasulullah selesai tertidur, habis Isya, nih habis Isya tidur. Jadi sunnah Nabi, Bu, habis sholat Isya tidur. Saya ulang, Bu, habis sholat Isya ngapain Bu? Tidur. Jadi kalau suaminya kelayapan, kasih tahu, ayah, kata Abu Gajah, sunnahnya Nabi habis sholat Isya tidur. Ustaz, masih ada kajian Muharram di masjid, oke lah, kasih waktu 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 ya. Karena itu kalau nongkrong sampai malam, apalagi sampai nonton tim nasional lawan Vietnam kayak kemarin, selesainya jam 11. Jadi bangun malamnya. Kenapa kita susah bangun malam untuk sholat qiyamul lail? Karena tidurnya terlambat. Ya. Setelah itu Rasulullah sudah persiapan untuk berangkat. Setelah tidur habis Isya, maksudnya setelah Isya terus beliau tidur, pada jam 2 beliau terbangun.
saat keluar dari rumah mukjizat kepada Rasulullah. Para pemuda yang sudah mengepung rumah Rasulullah dengan menghuluskan pedang, saat Rasulullah keluar rumah itu belum aja. Lalu Rasulullah mengambil pasir, diambilkan di atas kepalanya masing-masing kepada mereka, lalu mereka tertidur pulas. Dan tidak ada dalilnya saat Rasulullah mau hijrah buka pintu baca mantra, nggak ada. Itu mah nanti dibuktikan sama pesulap merah, nggak ada mantra-mantra itu. Kan dipakai jadi mantra surah Yasin yang kita baca itu di ayat ke-9. Ibu-ibu hafal. Wa ja'alna mim baini aidihim sadda. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Terus wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga dinding. Fa agsainahu lahu la yu'min fahum la yubsirun. Lalu Allah tutup matanya sehingga mereka tidak bisa melihat. Ayat ini bukan ayat mantra. Pak Rahman nguji coba ilmunya, wah dikasih sama gurunya. Pak Rahman ini ada zikir, kalau ente baca ini orang lain tidak akan lihat. Apa zikirnya Kiai? Zikirnya ini waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, dan seterusnya. Wah, naik motor ya, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, pas ada razia, wah nggak pakai helm, ada polisi di depan, langsung zikir waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Setelah dekat dengan polisi, rupanya kena peluit juga, prit, nah kepinggir. Ini kan zaman dulu tuh, zaman SMA, bawa motor bapaknya kabur. Kenapa? Dia ngadu, kok bisa polisi lihat saya? Bukannya saya sudah tadi pakai zikir itu. Pak polisi, kok bisa lihat saya? Ya bisa tuh katanya. Padahal saya udah zikir loh, pakai ayat 9 surah Yasin. Ya nggak mempan, saya juga tiap malam Jumat baca itu sama, jadi ilmunya sama, nggak bisa, nggak mempan. Tapi Bapak Ibu, karena waktu juga belum nyampe Madinah, ini baru mau berangkat hijrah, baru keluar rumah Rasulullah ya. Kita tutup dulu kajian pagi hari ini. To be continue, nyambung di bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berikan keberkahan umur, dan Allah berikan kesehatan insya Allah. Kita akan lanjutkan kajian hijrah Rasulullah chapter 2. Nantikan di bulan depan insya Allah. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaihi, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim adil sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa syiyamana wa qiyamana wa taqabbal minna qira'ati fil qur'ana wa taqabbal minna amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa dhurriyyatina rabbana taqabbal minna du'a. Allahumma illa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazzatan minan nar wa fahidal hisab. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, tiada dosa pada kami melainkan Engkau yang memberikan ampunannya. Ya Allah, wala hamman illa farajtah. Ya Allah, tiada kesedihan dan kegelisahan dalam hati kami melainkan Engkau yang memberikan ketenangan dalam hati-hati kami. Ya Allah, wala aiban illa satartah. Ya Allah, tiada aib pada diri kami melainkan Engkau yang menutupi. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Ya Allah, wala saqaman ila safaitah. Ya Allah, tiada penyakit pada kami, tiada penyakit pada orang tua kami, anak kami dan saudara-saudara kami melainkan Engkau yang memberikan kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Ya Allah, wala dainan ila qadaitaha wa yashartaha. Ya Allah, tiada hutang pada kami melainkan Engkau yang memberikan kemudahan untuk melunasinya. Ya Allah, fayassir lana umurana wa nawwir qulubana wa khatib bi sholihati amalana. Ya Allah, tiada keinginan pada diri kami melainkan Engkau yang memudahkan segala keinginan kami. Ya Allah, bukalah hati kami, terangilah hati kami. Ya Allah, jadikanlah, matikanlah kami. Ya Allah, dengan amal kebaikan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya terakhir baru semangat.